Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa, pada video kali ini kita akan membahas kisah yang sangat mengharukan tentang seorang lelaki miskin yang sedang terlilit hutang piutang, bahkan hampir masuk penjara karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Namun karena ia dan istrinya rajin membaca sholawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun membantunya hingga hutang-hutangnya terlunasi. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Pada suatu hari, hiduplah seorang lelaki yang kaya raya. Namun, beberapa saat kemudian, lelaki itu pun bangkrut dan jatuh miskin karena ia terlilit hutang. Sehingga segala hartanya pun habis dan ia pun menjadi miskin. Namun meskipun telah menjual harta-hartanya, ia tetap memiliki hutang yang sangat banyak di tengah kubangan kemiskinannya. Lelaki miskin itu terlilit hutang sana-sini, bahkan setiap hari rumahnya penuh akibat orang-orang yang datang menagih hutang kepada lelaki tersebut. Karena terus didesak oleh orang-orang yang menagihnya, maka ia pun berinisiatif untuk meminjam uang kepada saudagar kaya di kampungnya tersebut. Lelaki miskin itu pun pergi ke rumah saudagar kaya itu. Lalu ia pun meminta tolong agar dipinjamkan uang sebesar 500 dinar. Namun saudagar kaya itu mengetahui bahwa lelaki tersebut terkenal sebagai orang yang terlilit hutang. Kemudian ia pun bertanya kepada lelaki itu, "Kira-kira kapan Anda bisa melunasi hutang ini?" Lelaki itu pun menjawab, "Minggu depan tuan." Maka saudagar kaya itu meminjamkan uangnya sebanyak 500 dinar. Kemudian lelaki miskin itu pun pulang. Setelah sampai, lelaki itu pun langsung membayar hutang-hutangnya kepada semua orang dengan menggunakan uang pinjaman tersebut hingga tak tersisa sedikit pun. Lelaki miskin itu pun kemudian menjalani hari-harinya bersama istrinya. Namun bukannya bahagia, justru ia semakin menderita hingga tibalah waktu tempo bagi lelaki itu untuk membayar hutangnya kepada saudagar kaya tersebut. Kemudian datanglah saudagar kaya itu ke rumah si lelaki miskin tersebut untuk menagihnya. Ia pun berkata, "Tempo hutang Anda telah tiba." Kemudian dengan suara lirih, lelaki miskin itu menjawab, "Maafkan saya Pak, karena saya belum bisa membayar hutang saya kepada Anda. Demi Allah, saya janji akan terus berusaha untuk melunasi hutang saya kepada Anda." Namun saudagar kaya itu merasa geram kepada lelaki miskin tersebut, sehingga ia pun mengadukannya kepada pengadilan. Lalu saudagar kaya itu pun membawa lelaki miskin itu ke hakim. Maka mereka pun pergi ke pengadilan. Ketika telah berada di tempat pengadilan, si hakim pun bertanya kepada lelaki miskin itu, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Kemudian lelaki miskin itu menjawab, "Wahai Pak Hakim, demi Allah, saya tak punya apa-apa lagi untuk bisa membayarkan hutang saya." Kemudian setelah mendengar alasan lelaki itu, hakim pun merasa ini adalah kesalahan si lelaki miskin tersebut. Maka si hakim pun memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia telah melunasi hutangnya kepada saudagar kaya itu. Lalu lelaki miskin itu pun langsung berdiri dan berkata, "Wahai Pak Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah dulu untuk berjumpa keluarga saya dan juga mengabarkan kepada mereka tentang hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Baru kemudian saya akan kembali untuk dipenjara." Akan tetapi si hakim pun berkata kepada lelaki miskin itu, "Bagaimana mungkin saya mengizinkanmu sementara aku telah memvonismu hukuman penjara? Lalu apa jaminanmu jika engkau akan kembali besok hari?" Mendengar perkataan si hakim itu, lelaki itu terdiam. Akan tetapi di dalam pikirannya seolah-olah ia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyertakan nama Rasulullah. Maka lelaki miskin itu pun berkata, "Wahai Pak Hakim, Rasulullah adalah jaminanku, dan aku bersaksi jika besok aku tidak kembali ke tempat ini, maka aku bukanlah termasuk umat dari Rasulullah SAW." Ketika mendengar perkataan lelaki itu, si hakim pun kaget dan terdiam. Ternyata perkataan lelaki miskin itu membuat hatinya tersentuh. Ia pun sadar
betapa agungnya Rasulullah SAW. Maka si hakim pun memberikan kesempatan kepada lelaki itu dan menunda hukuman penjara untuknya hingga esok hari. Lelaki miskin itu pun bersyukur, kemudian langsung pulang ke rumahnya. Ketika tiba di rumahnya, lelaki miskin itu pun mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya pun bertanya, "Wahai suamiku, lalu mengapa sekarang kau bisa bebas?" Kemudian ia menjawab, "Aku bisa bebas dan datang ke sini karena aku meminta izin kepada hakim untuk mengizinkanku pulang agar menyampaikan kabar ini serta untuk pamit kepadamu dengan menjaminkan nama Rasulullah sebagai jaminanku kepada hakim, sehingga hakim pun mengizinkanku." Mendengar jawaban suaminya, mata istrinya pun berkaca-kaca dan meneteskan air mata sembari berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat untuknya." Maka mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. Ketika telah lama bersolawat kepada Rasulullah, mereka pun akhirnya tertidur. Lalu di dalam tidurnya mereka bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpi itu Rasulullah memanggil lelaki miskin itu dan berkata, "Wahai fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama ini dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruhlah ia untuk menyelesaikan semua hutang-hutangmu. Tetapi jika ulama itu tidak percaya kepadamu, maka sampaikanlah 2 bukti ini kepadanya." Kemudian lelaki itu pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kedua bukti itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Katakan kepadanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan kepadanya bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya." Setelah mendengar perkataan Rasulullah, maka seketika lelaki miskin itu pun terbangun dan juga kaget atas mimpi yang ia alami. Maka keesokan harinya di pagi hari, lelaki miskin itu pun pergi menuju tempat tinggal seorang ulama yang disebutkan di dalam mimpinya. Maka ketika telah sampai dan bertemu dengan ulama itu, lelaki miskin itu pun berkata, "Wahai Syekh, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku." Mendengar hal itu, ulama itu pun keheranan dan bertanya, "Maaf, apa bukti dari kebenaran mimpi yang Anda sampaikan itu kepadaku?" Kemudian lelaki miskin itu pun menyampaikan kedua bukti tersebut sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam mimpinya itu. Ia pun berkata, "Wahai Syekh, buktinya yaitu di malam pertama Anda telah berselawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1000 kali, dan di malam terakhir Anda telah ragu dengan jumlah bilangan sholawat yang telah Anda baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan sholawat Anda telah sempurna dan sholawat Anda telah diterima oleh Rasulullah SAW." Mendengar hal itu, spontan ulama itu pun menangis karena mendengar berita gembira bahwa sholawatnya diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu ulama tersebut memberikan uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk lelaki miskin tersebut sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan kepadanya. Setelah itu, lelaki miskin tersebut bergegas pergi ke tempat pengadilan untuk pergi bertemu hakim tersebut agar menyelesaikan perkaranya. Ketika telah sampai di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah lelaki miskin tersebut seolah ia rindu ingin melihat dan memanggilnya. Hakim pun berkata, "Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat, dan ini uang 500 dinar untukmu agar bisa melunasi hutang-hutang Anda." Namun belum sampai selesai hakim berbicara, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Ketika dibuka, ternyata itu adalah saudagar kaya yang meminjamkan 500 dinar kepada lelaki miskin tersebut. Ia pun langsung memeluk dan mencium lelaki miskin itu sambil berkata, "Berkat Anda, saya mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat
Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar sebagai hadiah untuk Anda, dan hutang Anda sudah saya anggap lunas. Lelaki miskin itu pun sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sangat berterima kasih kepada Rasulullah, sebab melalui rajin mengamalkan solawat, ia pun terbantu untuk terlepas dari segala hutang piutang dan terbebas dari penjara. Adapun hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan pernah meremehkan solawat Nabi. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka perbanyaklah membaca solawat, karena Allah sangat suka kepada orang-orang yang selalu bersalawat kepada kekasihnya. Dan Rasulullah juga akan senantiasa memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu mengamalkan solawat. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.